para tutor yang telah berbagi ilmunya, kemudian narasumber yang insya Allah akan sharing pada kesempatan kali ini. Dan juga teman-teman semua yang pastinya antusias dong mengikuti program dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamizan Suel Hadi as your host for today. Semoga acara penutupan ini tidak menjadi akhir dari perjalanan program-program kita, tapi awal dari semangat baru untuk terus belajar dan berkembang. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lah ya. Mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Saudara Rifat Ribhi Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Bismillah. Apakah suaranya terdengar, teman-teman? Sudah terdengar? Oke, alhamdulillah. Bagaimana Bang Rifat? Apakah kondisi terkendali? Baik, insya Allah aman. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma rji'al basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Bang Rifat atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga kita semua yang mendengarkannya dan juga yang melantunkannya dapat mengambil hikmah dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama dari founder Tazkiyah Juara kepada Bang Abdullah Haidar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Hamizan Suhaili atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatannya yang diberikan kepadanya sehingga kita dapat berkumpul
dalam acara Grand Closing English Fun Class yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, izinkan saya Abdullah Haidar, mewakili dari teman-teman Taskia Juara dan panitia, mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kelas ini dengan antusias dan semangat yang luar biasa. Tentunya keberhasilan dari program ini tidak lepas dari teman-teman semuanya. Hari ini adalah momen yang sangat luar biasa dan istimewa. Kita akan mendengarkan sebuah inspirasi ya, langsung dari seorang pembicara yang sangat luar biasa, yang bernama Muhammad Arif Abdurrahman. Beliau merupakan sosok yang yang tidak sukses secara akademik, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana bahasa Inggris dapat menjadi kunci untuk membuka peluang-peluang global. Jadi acara ini tuh menjadi bukti bahwa bahasa Inggris itu adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menciptakan lebih banyak kesempatan dan berkontribusi di tingkat yang lebih luas, yaitu internasional. Semoga melalui acara ini, semua mendapatkan semangat baru untuk terus belajar dan berkembang, serta menumbuhkan mimpi besar untuk meraih peluang di masa depan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, peserta yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Selamat menikmati talk show inspiratif ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk atas sambutan. Lanjut, sambutan yang kedua adalah kepada Ketua Pelaksana kelas English Fun Class yang akan disampaikan oleh saudari kita Nadra Imanadil Syadi. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Abdullah Haidar selaku founder Taskia Juara, yang saya hormati Kak Arif Abdurrahman selaku narasumber kita pada hari ini, dan yang saya hormati rekan-rekan peneliti yang hebat serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Allah kita dapat berkumpul dalam acara Grand Closing English Fun Class pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya Nara Ilmina selaku Ketua Pelaksana English Fun Class merasa sangat bersyukur dan bangga melihat antusiasme luar biasa dari para peserta selama program ini berlangsung. Dalam beberapa minggu terakhir kita telah belajar, berlatih dan tumbuh bersama dalam memperkuat kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, dalam kegiatan ini dengan tema Dream Big with English, Unlocking Global Opportunities, diharapkan dapat membuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk kita semua. Karena seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi jembatan untuk kita meraih mimpi dan bersaing di dunia global. Nah, acara hari ini itu adalah puncak dari perjalanan luar biasa kita, dan kita sangat beruntung dapat menghadirkan pembicara inspiratif, yaitu Kak Arif Abdurrahman, yang akan berbagi wawasan dan pengalaman berharga beliau kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Haidar atas dukungan yang luar biasa terhadap program ini. Lalu Pak, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim panitia yang telah bekerja keras di balik layar, serta kepada para peserta yang setia mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama program ini berlangsung terdapat kekurangan atau kesalahan dari pihak kami, baik dari saya pribadi maupun tim panitia. Harapan kami semoga ilmu yang telah teman-teman dapatkan selama program ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat dalam meraih impian teman-teman dan membuka peluang yang baru. Kami juga berharap program English Fun Class ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih luas, dan menjadi bagian dari perjalanan teman-teman menuju masa depan yang gemilang. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Selamat menikmati acara hari ini dan mari kita terus bersemangat untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair untuk Nadra sebutannya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu pastinya. Acara inti di hari ini. Apalagi kalau bukan talk show bareng Bang Arif Abdurrahman STMSC. Dengan tema Dream Big with English, Unlocking Global Opportunities. Assalamualaikum, Bang Arif. Bagaimana kabarnya?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. panitia teman-teman sehat kabarnya? Alhamdulillah, semua juga sehat, Bang. Oke. Mungkin sebelumnya izin ya, Bang. Izin membacakan untuk profil singkat dari Bang Arif. Beliau dengan nama lengkap Muhammad Arif Abdurrahman, STMSC, memiliki latar belakang pendidikan lintas disiplin di bidang manajemen dan arsitektur. Beliau memiliki pengalaman global dalam penelitian dan proyek yang inovatif, dan fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial dalam khususnya desain real estate. Beliau menempuh S1 di Universitas Gadjah Mada di jurusan arsitektur, kemudian mengambil master di manajemen engineering di Politecnico di Milano di Italia, dan juga saat ini sedang menempuh jenjang PhD in Real Estate Management di Delft University of Technology di Belanda. Betul ya, Bang? Betul. Oke, siap. Beliau juga merupakan founder dari Huniflex. Kemudian beliau adalah analisis untuk Environment, Social, Governance, and Impact di Polymer Sustainability Lab, dan juga sebagai Shell Livewire Energy Solution di Jakarta. Oke, mungkin tanpa perlu lama-lama, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bang Arif. Oke, terima kasih Hamzan buat yang menjelaskan profil saya, dan panitia juga terima kasih atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk sharing buat teman-teman dari Taskia dan secara umum ya tentang ya pentingnya bahasa Inggris dan gimana caranya kita bisa tumbuh lah ibaratnya ya dan berkembang dengan bahasa Inggris ini. Ini saya izin share ya. Kelihatan ya. Nah, oke lah teman-teman, ini langsung aja ya, langsung ke topiknya lah ibaratnya supaya kita juga bisa sama-sama tahu. Saya juga dulu start awal belajar bahasa Inggris juga itu baru lulus kuliah gitu. Kalian udah belajar bahasa Inggris dari sekarang tuh udah starting point yang bagus lah ibaratnya. Sebelum kuliah, sebelum lulus malah udah mulai belajar bahasa Inggris, udah mulai ikut-ikut kayak gini, itu udah bagus banget lah ibaratnya gitu. Saya dulu baru sadar belajar bahasa Inggris tuh waktu lulus kuliah. Jadi kayak udah mikirnya udah telat banget lah ibaratnya gitu. Tapi ternyata ya sering berjalannya waktu kita punya strategi masing-masing orang untuk belajar gimana caranya belajar bahasa Inggris, meluangkan waktu dan lain sebagainya supaya ya bahasa Inggris kita bisa lebih baik daripada yang lain lah ibaratnya gitu. Maka dari itu saya menyampaikan bahwa sebenarnya bukan mempertanyakan seberapa penting bahasa Inggris itu buat kita, tapi lebih tepatnya kenapa kita kok masih kesulitan dalam memahami bahasa Inggris gitu kan. Ya contohnya dengan kita baca scientific artikel, kemudian kita baca-baca postingan atau tentang berita tentang bahasa Inggris yang itu relate dengan jurusan kita, dengan apalagi ya, dengan program studi kita, kok kita masih bingung memahaminya gitu. Kita masih harus translate sana sini. Nah itu ya itulah yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Gitu. Ya ini juga saya menunjukkan salah satu contoh lah ibaratnya kalau misalkan di academic and education itu rata-rata kampus-kampus top di luar negeri mereka pakai bahasa Inggris, itu udah pasti. Terus juga 80% academic scientific articles itu dipublish dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan tentang syariah ekonomi atau manajemen atau hal kayak gitu, itu justru mungkin sumbernya bisa jadi adanya dalam bahasa Inggris dan itu juga di luar negeri gitu. Yang kedua juga tentang karir gitu. Rata-rata juga kalau boleh dibilang risetnya 30-50% gajinya tuh lebih tinggi lah ya orang yang bisa bahasa Inggris ketimbang yang hanya inilah ya hanya paham bahasa lokal gitu, bahasa nasionalnya dia. Nah kalau kita punya bahasa Inggris lebih dari yang lain lah ibaratnya gitu, kita punya kesempatan atau punya peluang 30-50% pendapatan lebih tinggi dari yang lain dengan effort kita belajar bahasa Inggris gitu. Terus juga perusahaan-perusahaan multinasional rata-rata mereka juga bahkan interviewnya tuh pakai bahasa Inggris. Dulu juga saya sempat interview buat perusahaan misalkan multinational company walaupun itu di Jakarta, interviewnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan
ada kesempatan itu atau ada peluang itu, tapi kitanya belum siap belajar bahasa Inggris, wah kita kehilangan momen lah ibaratnya gitu ya. Yang ketiga itu global networking. Jadi konten-konten yang ada sekarang itu pakainya bahasa Inggris. HP kita, terus juga laptop dan lain sebagainya itu rata-rata juga pakainya bahasa Inggris. Dan ya mau nggak mau kita jadi terpapar dengan bahasa Inggris lah ya ibaratnya. Key technologies and programming language dan apapun lah tools-tools yang sekarang muncul, AI dan lain sebagainya itu udah semuanya isinya bahasa Inggris semua gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita tuh harus belajar bahasa Inggris gitu. Nah, next-nya, nah ini juga banyak lah ibaratnya tools-toolsnya belajar bahasa Inggris. Kalian bisa kalau misalkan mau fokus ke akademik, kalian bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa Duolingo dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau fokus ke karir, itu ada TOEIC namanya ya. Dulu saya juga sempat pakai TOEIC gitu. Walaupun sebenarnya TOEIC ini juga bisa dipakai untuk bahasa untuk kuliah, ada beberapa kampus yang menerima, tapi mostly dipakai untuk kerja gitu. Dan untuk networking, global opportunities, untuk apapun lah ibaratnya kalian misalkan mau ikut conference, mau ikut apa, biasanya kan kalian harus nyantumin sertifikat bahasa Inggris. Itu bisa pakai IELTS, bisa pakai apapun. Intinya bahasa Inggris yang kalian pelajari perlu divalidasi lah ibaratnya gitu dengan tes-tes kayak gini. Mau nggak mau ya harus meluangkan uang berapa ratus ribu atau berapa juta lah ibaratnya untuk memvalidasi bahasa Inggris kalian gitu. Percuma kalau kalian mungkin ya bisa bahasa Inggris tapi nggak divalidasi dengan organisasi yang memang di bidangnya itu eh, ya sangat disayangkan lah ibaratnya. Memang mau nggak mau memang harus divalidasi lah. Gitu. Next-nya ini saya mau bicara tentang opportunity lah ya. Mungkin kesempatan itu bisa aja datang 2 kali, 3 kali atau seterusnya atau banyak lah ibaratnya kesempatan. Tapi itu nggak akan sama lah ibaratnya peluangnya itu. Contohnya ini ada data baru dari LPDP, dari kata data tentang pendaftaran LPDP baru dibuka kan sekarang misalkan. Tapi kita lihat sebenarnya walaupun kesempatannya ada terus setiap tahun, tapi peluangnya ternyata makin lama makin kecil itu. Pendaftarannya makin lama makin banyak gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang ini ya, bukan tentang opportunity ya, tapi kalian lebih kita ya ibaratnya lebih memikirkan tentang peluangnya ibaratnya gitu. Seberapa besar peluangnya ketika kita belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan sebuah kesempatan yang lebih baik lah ibaratnya. Peluangnya seberapa besar gitu. Ternyata mungkin di tahun 2021, 2022 itu peluang jauh lebih besar daripada 2024, 2025 dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita mungkin menunda belajar bahasa Inggris atau ibaratnya nggak sadar lah ya, belum sadar seberapa penting sebenarnya bahasa Inggris itu, ya bisa jadi yang lainnya udah mulai sadar, kita udah kehilangan momen itu, kehilangan peluang dan bahkan ya semakin kecil lah ibaratnya peluangnya gitu. Jadi mau nggak mau memang ya harus segera sadar lah ibaratnya gitu. Seperti itu. Nah, ini aku mau ngasih contoh aja lah ibaratnya ya. Ada opportunities, ibaratnya ya jangan nunggu kesempatan lah ibaratnya. Tapi kita sama-sama nyari kesempatan yang ada lah. Kita memang maunya di mana, kita fokusnya di mana, terus kita sukanya di apa. Ya kesempatannya harus dicari gitu. Jangan nunggu kesempatan kayak, aduh, aku nunggu lulus dulu deh. Aku nunggu kuliahnya beres dulu atau aku nunggu skripsinya beres. Nah, itu udah yang lain udah pada start duluan lah. Kitanya udah telat lah ibaratnya gitu. Ya walaupun memang eh, setiap orang punya garis start dan finish yang berbeda-beda, tapi ya kalau misalkan semuanya start duluan, kitanya masih nunggu nanti ya mau sampai kapan lah ibaratnya gitu. Jadi ini pinter-pinter nyari kesempatan yang mungkin itu ibaratnya apa ya ibaratnya kesempatan yang orang mungkin nggak tahu lah kesempatan itu. Nah disitulah sebenarnya peluangnya itu sangat besar bagi kalian ya. Ya cara mencari niche opportunities itu ya bagaimana ya kalian kita lebih paham sendiri lah ya ibaratnya bagaimana gitu. Kalau misalkan kalian fokusnya ke syariah gitu misalkan ekonomi syariah, oh yang lain ada ekonomi syariah nih, oh mungkin lebih spesifik lagi kemana ekonomi syariahnya atau lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kalian ke manajemen, oh manajemen luas banget ya, lebih spesifik lagi opportunity di mana gitu. Biasanya banyak kok, misalnya kayak gini juga nih. Ada apa ya misalkan, ya ini misalkan Global Entrepreneurship Challenge, ini contohnya ya, kalian bisa searching sendiri. Ini Agora sini kayak open innovation platform gitu lah ibaratnya. Jadi platform-platform listing hampir seluruh dunia itu ada di sini rata-rata ya. Ada banyak platform nih, salah satunya contohnya ini. Dulu saya juga dapat kesempatan buat
apa ya, buat submit inovasi, kemudian submit abstrak atau artikel lewatnya sini juga gitu. Syukur ya, alhamdulillah bisa dapat dapat bisa jadi finalis atau bisa jadi ada pengakuan lah ibaratnya divalidasi bagi sama pihak yang memang itu kompeten di bidangnya gitu. Terus yang kedua adalah ini ada namanya, karena saya memang lebih banyak tahu di Eropa ya. Jadi ada namanya untuk kalian mau lanjut S2 ada namanya Erasmus Mundus Joint Master Degree lah ibaratnya gitu. Ini juga dia butuh bahasa Inggris, IELTS-nya 6,5 misalkan itu. Nah, kalau ini salah satu ini ya bentuk kita mencari kesempatan lah ibaratnya supaya kita bisa naik level, supaya kita bisa juga berkembang dengan bahasa Inggris yang udah kita pelajari. Kita udah capek banting tulang belajar bahasa Inggris tapi kok kita nggak nyari kesempatan. Nah, ini bentuk sama-sama lah ibaratnya mencari kesempatan gitu. Nah, Erasmus Joint Master Degree ini juga dia ibaratnya ya salah satu kesempatan kalian lah ketika kalian bisa belajar, bisa punya skill bahasa Inggris, ini kalian bisa daftar gitu. Kalau misalnya tadi LPDP pendaftar banyak banget, terus wah ini kayaknya nggak ada peluang kecil lah, ini ada peluang lagi ini. Mungkin ini peluang kecil, kalian bisa cari peluang yang lain berarti gitu. Banyak lah ya beasiswa gitu. Kemana, ke negara ini, ke negara itu. Kalian yang tahu lah ibaratnya peluang kalian sebenarnya yang lebih besar itu di mana. Nah, itu kalian yang bisa mengkreasikan sendiri gitu. Jadi contohnya lagi kalau misalkan kalian mau lanjut S3 atau kerja lah ibaratnya gitu. Ini juga ya kalau di Eropa cukup terbuka lah ibaratnya informasi untuk PhD atau untuk sebagai riset asisten atau dan lain sebagainya itu kalian bisa cari lah ibaratnya ini ada websitenya, kalian bisa search lah ya. Nah, ini juga salah satu ini ibaratnya apa ya, kita nyari peluang, kemudian juga ini juga lumayan jarang lah ibaratnya orang tahu gitu ya peluang-peluang kayak gini gitu. Ternyata ada lowongan research assistant di sini gitu. Dan itu kebetulan cocok nih background saya yang di bidang manajemen atau bidang ekonomi. Mereka lagi nyari juga kebetulan cocok gitu kan misalkan. Ya, itu kita nggak bisa tahu ya peluang-peluang atau kesempatan seperti itu ya. Jadi memang mau nggak mau harus dicari lah ibaratnya. Itu contohnya seperti itu sih. Ya, kira-kira gitulah ibaratnya ya. Jadi kalau masalah ngomongin tentang peluang, kemudian ngomongin tentang juga seberapa ibaratnya apa ya, seberapa harus kita belajar bahasa Inggris, kapan mulai bahasa Inggris, itu kalian yang lebih paham lah ibaratnya gitu. Kalian juga harus tahu kelemahan kalian belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, dari kelemahan itu kalian juga harus tahu strategi untuk belajar bahasa Inggrisnya itu seperti apa gitu kan. Terus juga dari kelemahan kalian, misalkan kalian lemah di speaking gitu misalkan. Aku jago di writing. Ya udah kalian nulis aja, nggak usah. Mungkin jangan terlalu maksa dulu lah ibaratnya untuk ke apa ya ibaratnya ya, untuk ke speaking, misalkan untuk pitching dan lain sebagainya itu mungkin bisa 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 di inilah ya, bisa kalian tahu sendiri strateginya bagaimana. Kalau misalkan kalian jelek atau kurang di writing misalkan, tapi jago di speaking, wah udah aku ikut inilah apa kompetisi video atau kompetisi dan kayak gitu-gitulah ibaratnya kan. Nah, itu kalian yang lebih paham gitu. Saya juga mungkin jagonya di writing gitu misalkan. Ya udah berarti lebih banyak-banyaklah cari informasi tentang open call for papers atau call for abstract, call for something about writing. Nah, itu banyak-banyakin lah ibaratnya kayak gitu. Terus juga, nah ini mungkin ya untuk naikin misalkan untuk supaya bisa terpapar bahasa Inggris lebih banyak ya kalian juga harus dikelilingi lah ibaratnya dengan bahasa Inggris itu. Mungkin kalian bisa mikir suatu benda yang kalian lihat itu dengan bahasa Inggris, kemudian kalian juga setting HP kalian, laptop kalian dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu ya jauh lebih mudah untuk terpapar dengan bahasa Inggris ya. Ini kalian juga join grup dalam bahasa Inggris, join apalagi ya, informasi-informasi tentang kesempatan dalam bahasa Inggris, kesempatan apapun lah ibaratnya yang mendukung kalian untuk bisa lebih tumbuh lagi baik di bidang akademik atau karir. Nah, itu kalian joinin aja lah, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya juga. Terus mungkin juga always find opportunities ya. Mungkin kalau saya dulu
harus ada satu opportunities di setiap hari lah ibaratnya gitu. Saya nyari-nyari misalkan kayak tadi itu nyari di Agorize, terus nyari di website apa gitu, harus dapat opportunity satu lah ibaratnya gitu, supaya nanti bisa didaftar. Kalau misalnya gagal, kenapa gagalnya kan jadi kita bisa tahu gitu ibaratnya. Dengan kayak gitu kan kita jadi terpaksa untuk nulis dalam bahasa Inggris gitu misalkan ya, contohnya ya, kalau tiba-tiba kita harus submit paper nih misalkan, aduh mau nggak mau harus writing in English lah ibaratnya gitu. Ya udah, karena ada kesempatan buat writing, terpaksa kayak gitu juga. Misalkan ada imbalan di situ, ada grant lah, ada hadiah gitu misalkan berapa juta gitu gitu. Ya kalian terpacu juga kan jadinya kan, nggak ada ruginya gitu. Kalian dapat belajar juga, dipaksa untuk belajar. Kalian juga kalau bisa ngungkapin ide kalian juga bisa ibaratnya apa ya? Ya mencari ibaratnya ya mencari ibaratnya apa ya? Mencari peluang kalian sendiri lah ibaratnya di mana gitu. Makanya di akhir saya bilang try more, fail more, learn more. Ibaratnya ya udah, nggak ada salahnya nyoba 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 apa ya? Nyoba belajar bahasa Inggris, nyoba ikut-ikut kegiatan kayak gini juga nih, English Fun. Jadi kan kalian tahu mungkin ada kata-kata yang ada grammar yang dulu saya sulit belajar, sulit memahami, tiba-tiba di English Fun saya paham gitu misalkan. Atau saya dulu nggak tahu nih ada words atau ada verb yang sebelumnya saya nggak tahu, tapi di English Fun jadi tahu gitu misalkan. Nah itu kan itu juga ya salah satu eh, ya manfaatnya lah ibaratnya gitu, nggak ada salahnya gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Sisanya mungkin lebih banyak ditanya jawab aja lah, kalau misalkan ada tanya jawab tentang eh, gimana belajar bahasa Inggris, opportunities, nyari nyari info-info kayak gitu ya, bolehlah di Q&A. Kira-kira gitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Arif untuk penyampaian materinya. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan kepada Bang Arif? Boleh diangkat raise hand atau juga dimasukkan di kolom chat. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Siapa tuh? Boleh, boleh. Masya Allah, ini Bang Arif sudah menyampaikan materinya. Ya, izin mereview sedikit tadi materi dari Bang Arif. Tadi Bang Arif menyampaikan bahwa bahasa Inggris itu dibutuhkan saat ini karena terlebih lagi bagi kita yang ingin mencari global opportunities. Kemudian udah banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, seperti IELTS, TOEFL, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, peluang itu banyak, namun bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri untuk mengambil peluang itu. Yang keempat, kesempatan itu dicari, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu di mana kita berhasil mendapatkan kesempatan itu. Kemudian yang kelima, banyak media yang menyediakan peluang-peluang seperti beasiswa tadi, ada Erasmus, ya, yang bisa mengembangkan karir kita di luar negeri. Kemudian yang keenam, kita harus tahu kelemahan kita, terutama dalam bahasa Inggris, dan juga bagaimana kita mengembangkannya. Sehingga apabila ada kesempatan datang, kita udah siap mengambil kesempatan. Kemudian coba-coba ikut perlombaan bahasa Inggris. Itu juga hal yang bagus dalam pengembangan bahasa kita. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang ingin bertanya, silakan ditulis saja di kolom chat. Boleh, boleh. Atau ada yang mau angkat tangan? Oke, kalau nggak ada aku dulu kali ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Arif atas presentasinya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Terima Oh, kasih. mantap. Pertanyaan Oke. silakan Haidar. Oke, aku mau nanya ya, Mas, terkait tentang apa ya, topik yang tadi Mas sampaikan dan beberapa hal yang tadi juga udah Mas mention terkait tentang bagaimana cara kita tuh apa ya, coba untuk membuat opportunity lah gitu. Karena kalau kita nggak mencoba ya kita nggak pernah tahu kapasitas kita kayak gitu. Terus aku mau nanya sih, kan kalau misalnya kita ngelihat khususnya negara kita ya itu dari segi masyarakat itu belum begitu apa ya, belum begitu banyak menggunakan bahasa Inggris dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Let's say katakanlah Malaysia kayak gitu. Nah, mungkin pengalaman Mas Arif nih di Itali dan di beberapa Mas juga pernah keliling negara itu. Kenapa sih masyarakat Indonesia itu sulit untuk apa ya, kayak semacam berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Apakah dia takut untuk mencoba, itu yang pertama, atau dia takut salah gitu kan? Kalau di Indonesia itu kan selalu bilang, "Ih, ini grammarnya salah lu di grammar salah." Akhirnya kayak dia nggak mau ngomong bahasa Inggris gitu, dia lebih mementingkan grammar gitu. Apakah di di apa ya, ya di belahan dunia ini gitu, itu apakah mementingkan itu atau kenapa sih masyarakat Indonesia itu takut untuk berbahasa Inggris? Itu dulu sih gitu. Terima kasih. Oke, thank you Haidar pertanyaannya. Eh, ya mungkin salah satu kenapa ya orang Indonesia juga takut untuk mungkin secara umum ya takut untuk ngomong bahasa Inggris tuh karena memang banyak polisi grammar aja sih. Kita kalau misalkan ngomong tuh kritik kayak oh ini harusnya simple perfect tense bukan simple past tense misalnya gitu kan. Harusnya ini harusnya itu ya itu yang jadi kita takut lah ya ibaratnya ngomong 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 bahasa Inggris atau nulis dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ya kalau orang luar lah ibaratnya mereka sebenarnya nggak terlalu peduli selama selama pesannya itu tersampaikan lah gitu. Aku juga dulu awal-awal untuk apa ya ibaratnya komunikasi sama teman-teman waktu kuliah juga pakai bahasa Inggris. Teman-teman juga sebenarnya ngomongnya semuanya simple apa ya apa ya ibaratnya simple present tense lah ibaratnya gitu simple past tense jadi simple aja ibaratnya gitu. Saya pergi ke kampus itu saya pergi jam segini misalkan ya udah nggak perlu kayak saya dulu pergi saya akan setelah tiba bla 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 gitu kan itu orang sebenarnya pendengar juga pusing sebenarnya dengerin kayak gitu ya. Kalau misalnya kita dengerin juga Singlish lah ibaratnya gitu, Singapore English juga sebenarnya simpel-simpel aja ibaratnya. Where do you come from gitu misalkan, it not misalkan. Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah selama apa yang kita sampaikan itu tersampaikan gitu. Karena memang konteksnya itu aja sih ya. Ya karena memang belajar ya sebenarnya salah pasti salah ibaratnya gitu. Kalau misalnya kalian lihat juga orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika juga kadang juga bingung dengan grammar-grammar kayak gitu. Ya sebenarnya nggak terlalu peduli lah ibaratnya. Kecuali memang kalian harus writing ibaratnya scientific writing lah ibaratnya gitu. Nah itu malah baru dipedulikan lah itu ibaratnya untuk grammar, untuk apa pemilihan kata dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan supaya kalian nggak takut-takut ya coba kalian ngomong aja lah sama ChatGPT gitu atau sama AI sama Gemini gimana gimana mereka juga kalau kita ngomong ke dia grammar salah juga pasti si Gemini atau si ChatGPT juga pasti paham gitu lah ibaratnya ya seperti itulah sebenarnya sih yang apa ya uh, orang luar lah ibaratnya apa ya menangkap apa yang kita sampaikan lah ibaratnya gitu jadi nggak usah takut-takut lah awal-awal gitu. Oke, Mas Arif, terima kasih atas jawabannya. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada dari kolom chat dari Tival. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, kadang kita nggak tahu nih kapan sebenarnya kita siap menjemput kesempatan-kesempatan besar dalam hidup. Nah, apakah Kakak ada ini nggak tips untuk kita yang merasa bahwa kita belum siap atau belum mampu untuk mengambil kesempatan itu? Makasih Kak. Oke, thank you pertanyaan Tival Jumna Nazihah. Sebenarnya kesempatan itu gimana ya? Kita juga
nggak tahu sebenarnya ini kesempatan besar atau kesempatan kecil. Apakah ini kesempatannya juga, apakah ini sebenarnya kesempatan buat kita atau enggak gitu lah ibaratnya. Ya kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak nyoba lah ibaratnya gitu. Kita nggak tahu juga kalau misalkan ini sebenarnya buat kita gitu. Nah itu sih sebenarnya sih. Kita nggak perlu gambling terhadap suatu kesempatan. Apakah ini kesempatan besar? Apakah ini kita siap atau enggak gitu. Sebenarnya gagal itu juga nggak ada ininya lah ibaratnya. Semakin semakin apa ya, semakin dini kita gagal itu semakin kecil resikonya lah ibaratnya gitu. Tapi kalau semakin semakin tua nanti kita gagal itu resikonya semakin besar kan. Makanya di awal-awal lebih banyakin gagal aja gitu. Saya juga misalkan dulu daftar S2 misalkan gitu. Mungkin udah puluhan kampus nih daftar gitu. Karena kita nggak tahu sih sebenarnya kampusnya yang mana nih sebenarnya yang menjadi apa ibaratnya rezeki buat kita lah ibaratnya gitu. Kita nggak tahu ya ibaratnya. Ya mungkin kita berhasil gagal di sini, ya bisa jadi itu bukan rezeki kita. Kita berhasil di sini, oh nih ternyata mungkin yang kita ini adalah rezeki kita gitu. Kita tahu ketika kita udah mencoba itu sih sebenarnya sih. Jadi lebih baik ketika kalian merasa atau kita merasa bahwa kapabilitas kita cocok dengan apa yang sedang apa ya apa apa kesempatan apa yang ada sekarang saat itu ini aja sih ibaratnya coba aja lah ibaratnya gitu. Misalkan ya juga banyak ternyata kok anak-anak SMA misalkan daftar-daftar eh, ibaratnya apa ya inovasi-inovasi kayak gitu mereka lolos juga gitu. Ada juga yang udah bapak-bapak mereka daftar inovasi-inovasi kayak gitu lolos juga gitu. Karena ya ini bukan tentang apa ya ibaratnya siap nggak siap lah ibaratnya gitu. Mau nggak mau aja lah ibaratnya. Mau nggak kalian dengan kapabilitas kalian sekarang ini atau kalian mau upgrade dulu untuk ngambil kesempatan yang ada sekarang gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya sih. Kan dari kegagalan tuh nanti juga pasti belajar, oh ini gagal gitu kan. Oh ini berhasil nih. Berhasilnya kenapa? Nih, pasti kan kalian mikir-mikir gitu. Ini gagal kenapa ya? Oh karena gini gini gini. Oh yaudah next diperbaiki gitu. Kayak gitu terus sih. Cuman cost-nya mungkin waktu ya. Trade off-nya itu waktu sih sebenarnya. Jadi kalian memang eh, ya waktu nggak bisa diulang lah ya. Jadi kalian memang kita juga sama-sama harus mempertimbangkan sebenarnya waktunya ini eh, harus dipertimbangkan lah ibaratnya gitu. Jangan sampai kita menyanyiakan ya ibaratnya menyanyiakannya inilah menyanyiakan waktu sih sebenarnya sih, bukan menyanyiakan kesempatan dan lain sebagainya. Waktu yang kita udah belajar maksimal gini-gini, tapi kita nggak daftar atau kita ya nggak belajar maksimal, tapi ternyata bisa jadi eh, ini cocok lah ibaratnya gitu lah ibaratnya. Sebenarnya ini opportunity buat saya sih sebenarnya nih, tapi kenapa kok saya eh, gimana ibaratnya? Ya saya nggak maksimal lah ibaratnya gitu. Ya jangan sampai seperti itulah ibaratnya. Makanya ketika memang kalian bisa mengusahakan untuk belajar bahasa Inggris dan kita nggak tahu kapan kesempatan itu akan tiba, nah ya lebih baik mempersiapkan apa yang kita bisa siapkan aja gitu daripada kita menunggu opportunity atau ya apa tuh tadi yang disampaikan ibaratnya kita merasa belum siap atau nggak siap gitu. Kan belum siap nggak siap itu kan sebenarnya kita yang kontrol gitu. Opportunity kita nggak bisa kontrol ya itulah ibaratnya yang kita bisa kontrol ya siap nggak siapnya kita aja sih gitu Tival. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Bang Arif? Boleh ditulis di kolom komentar. Atau yang angkat tangan. Mungkin kalau sebagai tambahan ya coba untuk belajar speaking, kalau nanya-nanya ke ChatGPT atau nanya ke Gemini atau AI gitu, pakainya bahasa Inggris. Tapi nanti kan pasti si AI-nya pasti menjawab dengan bahasa Inggris juga kan. Nah, kalian bisa belajar tuh grammarnya seperti apa gitu kan. Dia menjawabnya seperti apa. Terus kalau misalkan mau speaking atau mau writing, juga speakingnya coba latihan speaking. Sebenarnya bisa kok sekarang ya latihan-latihan speaking atau ngobrol aja lah sama si AI itu pakai bahasa Inggris gitu. Pasti nanti tinggal kalian bagaimana ini aja ya, bagaimana prompt-nya atau kata kuncinya supaya oh si AI ini merevisi omongan kita. Harusnya kalian ngomong kayak gini 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 gitu gitu. Itu bisa. Sekarang udah mulai canggih lah ibaratnya.
Oke, ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Kori Rahma Hasan. Izin bertanya bagaimana cara untuk memperbanyak kosakata baru dalam bahasa Inggris, serta bagaimana cara menilai apakah suatu peluang itu layak untuk kita ambil. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya, Kori. Kalau untuk perbanyak kosakata, kalau saya lebih banyak baca ya, jadi baca berita, baca artikel, berita sih sebenarnya sih. Kadang berita-berita tuh mereka pakai kosakata yang unik lah ibaratnya gitu. Kalau misalkan di artikel ya ini sih artikel atau jurnal itu karena tuntutan kuliah ya. Tapi kalau misalkan saya biasanya baca-baca kayak World Economic Forum, kemudian apalagi ya. Biasanya kan ada tuh video-video World Economic Forum itu muncul-muncul itu informasi-informasi bagus lah ibaratnya. Kadang kata-kata kunci yang mereka pakai itu ini sih apa ya? Memperbanyaklah kosakata. Terus misalkan informasi-informasi kanal berita internasional itu kan banyak tuh CNBC terus apalagi macam-macam lah ibaratnya. Eh, apa ya? Misalkan Bloomberg dan lain sebagainya itu buat nambah-nambah kosakata itu bagus sih menurut aku ya. Jadi mungkin kalau misalnya di Instagram follow-follow-nya akun-akun internasional aja lah ibaratnya gitu ya. Akun-akun berita, kemudian juga akun-akun yang suka nge-review pakai bahasa Inggris. Gitu-gitu kan pasti ada tuh. Kalau kalian nggak tahu tinggal ini katanya apa nih, translate aja langsung ke Google Translate gitu. Buat nambah-nambahin itu. Saya kan ada beberapa kata yang mirip lah. Misalkan apa contohnya ya? Ada feel, ada perceive, ada apalagi lah misalkan gitu. Sama-sama misalkan itu rasa lah ibaratnya gitu. Merasakan itu. Nah, itu beda kan misalkan kayak gitu. Ada feel, taste sama perceive. Nah, itu kan sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia tuh rasa lah ibaratnya gitu ya. Merasakan itu. Tapi itu ternyata maknanya beda misalkan gitu. Nah, itu mungkin kalian mau nggak mau memang harus mencari tahu lah kenapa harus pakai feel, kenapa harus pakai perceive, kenapa harus pakai taste gitu. Nah, itu baru baru tahu ketika kalian baca lah ibaratnya gitu. Nanti tinggal kalian mau mencari tahu nggak perbedaannya apa dan bagaimana gitu. Terus bagaimana cara menilai apakah suatu peluang itu layak untuk kita ambil. Nah, itu tadi tuh kombinasi dari kelemahan kita, kombinasi dari strategi kita bagaimana, background kita apa gitu kan. Jadi kita memang harus tahu dulu diri kita sendiri itu bagaimana gitu lah ibaratnya. Kita kita kuat di bidang ini, kita kuat di sektor ini, kita kuat di A, di B, di C, kita lemah di D, E, F gitu. Nah, itu tinggal tinggal kalian inilah ibaratnya ya, kalian elaborasikan lah ibaratnya gitu dengan uh, opportunity yang kalian dapat lah ibaratnya gitu. Makanya waktu itu saya nyari satu opportunity, satu satu hari satu kesempatan lah ibaratnya gitu. Entah itu kesempatan untuk submit paper, submit inovasi, submit apapun. Nah, dari itu kan kita tahu detailnya kapan gitu kan. Wah, ini kayaknya nggak mungkin nih kita submit karena memang dari segi kapabilitas nggak sanggup lah ibaratnya gitu. Kita nggak perlu usahakan itu gitu. Oh, ini ternyata dari segi apa ya ibaratnya eh, sektor, dari segi kapabilitas, kemampuan dan sebagainya, requirement cocok nih buat saya. Saya effort di ini aja deh gitu. Jadi kan pasti ada ini ya, ada prioritas ya. Nah, itu yang bisa tahu ya kalian sendiri sih. Tapi starting point-nya dari mana? Dari kalian kuat itu mengetahui lah ibaratnya ya. Kalian SWOT-nya itu bagaimana itu. Ibaratnya gitu. Tapi jangan sampai kalian terlalu fokus di SWOT-nya tapi lupa nyari opportunity-nya gitu. Opportunity pokoknya harus cari terus lah ibaratnya. Sebanyak apapun gimana caranya mungkin effortless dapat opportunity ya kalian bisa follow akun apa, bisa follow orangnya siapa gitu di LinkedIn, di Instagram, di Twitter, di macam-macam. Nah, itu itu kalian lah yang lebih paham. Mungkin cerita unik ya. Dulu saya tahu Shell Livewire itu dari akun Instagram yang sebenarnya tuh saya tuh sambil ini aja scroll Instagram gitu. Tiba-tiba oh ini ada Shell Livewire gitu kan. Ini dia call for innovation untuk tentang sustainability gitu-gitu. Saya nggak tahu sebenarnya ini acara apa lebarnya gitu. Tapi karena saya follow akun itu dan kebetulan cocok gitu. Ya udah saya langsung effort buat inilah ya, buat masukin idea saya mau gimana pun.
pokoknya libas aja lah ibaratnya gitu. Ya alhamdulillahnya inilah ibaratnya ya. Jadi juaranya lah ibaratnya. Salah satu jadi juaranya gitu. Opportunity kita ya nggak tahu kan, makanya opportunity itu datang dari mana kan. Yang kita bisa tahu ya kita menyesuaikan diri bagaimana kemampuan kita, dan tiba-tiba nanti opportunity ya bisa jadi datang sendiri lah ibaratnya gitu. Dan datang sendirinya bagaimana ya, kalian sebenarnya mengusahakan sebenarnya sih, dengan follow akun ini, dengan mencari tahu ini, iklan dari Instagram pun bisa jadi munculnya ini ya, opportunity opportunity gitu, dari kalian nge-search opportunity, tiba-tiba iklan Instagram opportunity juga gitu. Nah kan itu suatu ini ya, suatu suatu eh, ibaratnya apa ya, peluang yang lebih besar lah ibaratnya kayak gitu. Gitu kira-kira Kori. Oke. Bang, izin tanya Bang. Silakan. Oke, ini tentang ini sih Bang, pengen nanya, menurut Bang Arif ini lebih penting kita belajar tata bahasa seperti grammar atau lebih ningkatin kemampuan kita dalam listening atau speaking gitu. Menurut Bang Arif gimana? Sebenarnya saya ini ya, belajar grammar itu sebenarnya nggak belajar sih sebenarnya sih. Kalau saya belajar itu karena ini aja sih, apa ya ibaratnya, memahami suatu kalimat, pasti nanti kalian tahu sendiri lah kapan kapan grammar ini tuh harus dipakai, kapan ini harus nggak dipakai, kapan simple past tense, kapan misalkan apa ya, simple perfect tense, atau simple bla 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 bla, berarti ada 16, bahkan mungkin saya nggak tahu ada 16 atau gimana ya ibaratnya, karena biasanya yang dipakai cuma beberapa aja ibaratnya gitu. Jadi yang perlu ditekankan tuh, nggak perlu nggak usah belajar ininya ya, nggak usah belajar kosakata atau tensesnya ya, tapi segimana banyaknya kita terpapar dengan tenses kayak gitu lah ibaratnya gitu. Paham nggak kira-kira ya? Kayak misalkan judul berita tuh mungkin judulnya pasif gitu misalkan ya, kita nggak tahu sebenarnya, oh ini pasif, ini bentuknya kayak gini misalkan, apa ya, misalkan ya macam-macam lah ibaratnya gitu. Kita, oh ini ternyata simple perfectnya kayak gini. Oh ternyata si simple past tense kayak gini. Itu seiring berjalannya waktu kalian bisa paham sendiri lah ibaratnya kayak gitu. Ya kalau misalkan tadi si Hamzah bilangnya, oh kita harus belajar speaking, listening gitu tuh. Itu sebenarnya memang ya secara paralel harus belajar ya. Tapi semakin kita terpapar dengan ini ya, dengan mendengar bahasa Inggris, kemudian bacaan bahasa Inggris, mau nggak mau pasti otomatis lah nanti otak kita juga pasti memproses, langsung mikirnya bahasa Inggris lah ibaratnya gitu. Itu secara alam bawah sadar ya. Ketika kita memang ya di lingkungan kita ngomongnya bahasa Inggris, pasti kita juga secara nggak sadar ngomong bahasa Inggris. Oh tiba-tiba, oh ini ngomongnya bukan meja tapi table gitu. Ini bukan meja, ini table gitu. Oh ini misalkan apa ya? Ini bukan kursi, ini chair misalkan gitu. Nah itu karena kalian mungkin sering melihat orang ngomong itu chair lah, itu bukan kursi gitu. Jadi itu yang pertama sih sebelumnya ya. Sebelum kita effort untuk belajar kayak, oh gue harus ngomong pakai bahasa Inggris, harus nulis pakai bahasa Inggris gitu. Ya mungkin tahap awalnya kita harus terpapar dulu tuh pakai bahasa Inggris lah ibaratnya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, terpaparnya bahasa Inggrisnya itu kalian pasti bisa memahami sendiri. Kalian bisa memproses, oh ini grammarnya seperti ini. Itu udah inilah ibaratnya. Udah jadi makanan keseharian gitu. Itu. Menjawab nggak kira-kira Amizan? Oke Bang, menjawab sekali Bang. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya, boleh banget di spill di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih ingin tanyakan? Atau ada yang ingin berdiskusi sama Bang Arif nih? Masya Aku Allah mau nanya banget ini. dong, kalau masih ada waktu kan ya. Ini aku mau nanya dong, Mas, apa ya, terkait tentang pengalaman gitu. Misalnya kan kalau di negara-negara apa ya yang berbahasa Inggris itu pasti kan punya pengalaman-pengalaman, apalagi kan kita dari penutur bahasa Indonesia gitu.
Ada nggak sih Ya. pengalaman yang menarik di pekerjaan atau di penelitian terkait pengalaman yang terkait bahasa Inggris itu? Oh, ternyata tuh orang ini kayak gini gitu. Jadi kayak apa ya? Hal-hal uniknya ya kayak gitulah gitu dalam Hmm. penelitian atau pekerjaan yang terkait tentang bahasa Inggris gitu. Sehingga teman-teman ini bisa tahu nih gitu di dunia luar tuh kayak gini gitu. Karena kan aku lihat kan di sini nih teman-teman tuh sebenarnya berani buat apa ya? Masih takut lah gitu. Dia belum berani buat ngomong, belum berani untuk Hmm. mencoba kayak gitu. Nah, mungkin Mas punya pengalaman nih terkait di pekerjaan atau penelitian yang unik lah gitu sehingga bisa di-share buat teman-teman gitu sih. Ya. Mungkin ini ya, mungkin salah satunya sih logat ya. Jadi kalian kita juga nggak perlu takut lah logat Jawa atau logatnya medok itu ngomong bahasa Inggris tapi logat medok tuh nggak sebenarnya nggak ada yang peduli juga sih kalau kita udah ngomong sama orang luar ya. Orang luar pasti paham lah ibaratnya walaupun tuh logatnya medok, walaupun tuh logatnya unik atau bagaimana. Mungkin ada yang pasti kalian tahu lah misalkan mungkin ada bahasa yang khas lah ibaratnya gitu logatnya ini khas dari negara sini gitu-gitu. Itu ada ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kita waktu ngomong sama mereka juga sebenarnya bukan tentang logatnya, bukan tentang apa ya ibaratnya ya, benar salahnya, tapi pesannya tersampaikan atau enggak gitu ibaratnya. Pesannya tersampaikan atau enggak itu ya mungkin dari grammarnya itu sih. Grammar simpel pun nggak masalah gitu kan ya. Kayak yang penting kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat tanya itu udah nada kalimat tanya pun walaupun itu kalimat kalimat biasa ya, simple present tense ya. Tapi kalau itu ada nada tanyanya gitu, ya itu orang juga paham. Oh ini nanya pasti gitu kan. Jadi ya nggak usah inilah ibaratnya nggak usah khawatir lah kayak gitu gitu. Tinggal tinggal ini aja, tinggal sering berjalannya tuh kalau misalnya kalian banyak ngobrol sama mereka pasti ini juga sih apa ya paham pasti kalian juga nanti ikutin mereka lah ngomong gimana. Misalkan dulu teman saya sering ngomongin sounds good gitu, sounds great gitu apa sih sounds good Sanskrit itu kan ibaratnya oh ya udah jadi ikut ikutan juga oh sounds good oke looks good ya misalkan gitu oh kedengarannya menarik kedengarannya bagus kedengarannya oke itu awalnya nggak ada tuh di kosakata saya kayak gitu sounds good sounds great gitu gitulah ibaratnya karena kan mungkin waktu itu minim ya belajar bahasa Inggris ya tapi karena teman-teman ngomong kayak gitu denger apa ya ya jadi ikut ikutan aja gitu oh ya udah sih awesome misalkan gitu mana ada orang kayak kita muji ke sesama sesama orang Indonesia ya misalkan oh oh that's awesome gitu oh itu sangat sangat maksudnya amazing gitu nggak ada kan ibaratnya gitu ya mungkin orang-orang karena mungkin orang Eropa suka suka muji gitu gitu kan oh jadi kita ikut ikutan juga nih oh that's amazing gitu misalkan that was amazing gitu misalkan oh oh dia ngomong I was in bla 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 gitu. Oh berarti dia lagi cerita masa lalu nih. Aku juga mungkin pakainya I was juga gitu misalkan. Atau mungkin misalkan I'm a student last year gitu misalkan. Mereka juga nggak terlalu peduli ya ibaratnya I'm a student misalkan itu kan saya sekarang mahasiswa tapi tahun tahun lalu gitu. Mungkin ya secara grammar salah tapi pesannya tersampaikan kan kayak gitu itu bagi mereka juga sebenarnya nggak ada problem lah ibaratnya gitu. Seiringnya berjalannya waktu kalian nanti pasti akan inilah, pasti akan merevise diri kalian sendiri lah. I was a student last year misalkan gitu. Itu tiba-tiba nanti kalian refleks ngomong gitu sendiri lah ibaratnya gitu. I was there itu misalkan refleks sendiri pasti ngomong kayak gitu. Nah itu refleks kayak gitu tuh karena kita dengerin aja gitu dari orang-orang ngomong kayak gitu sih. Sounds good, thank you. Ya ya, makasih Baik, makasih. silakan. Silakan. Ayo guys, jangan jangan malu bertanya nih, waktunya masih dikit lah, masih ada nih beberapa menit lagi, silakan buat Yo guys, dimanfaatin. yang mau nanya boleh-boleh. Boleh Kak, saya izin tanya. Silakan. eh jadi kan kita tahu sendiri ya kalau misalnya dalam komunikasi itu tuh yang paling penting di apa orang paham apa yang kita maksud gitu. Jadi Mm-mm. istilahnya speaking itu aspek yang paling penting gitu. Nah, Kakak ada saran gak sih untuk orang-orang yang mungkin aslinya itu kurang suka berbicara atau bukan yang terbiasa berbicara itu gimana cara berlatih speakingnya supaya bisa lebih baik gitu Kak? Mungkin kayak gitu. Hmm, oke oke. Nah, mungkin nih kurang suka berbicara tapi latihan ini ya, latihan latihan speaking gitu ya. Eh, Mungkin salah satu caranya sih kalian pakai
kalau dulu saya pakai paket-paketan kata gitu sih. Jadi ya udah kalau misalkan mau memuji satu kalimat langsung lah ibaratnya kayak tadi sounds good itu misalkan atau sounds great itu misalkan atau mau mau ngomongin tentang masa lalu I was in itu misalkan I was bla 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 gitu. Itu udah satu paket lah ibaratnya. Jadi kita nggak usah repot-repot gitu. Atau dengan mendengarkan apa ya, misalkan ya lagu atau dengerin apapun lah ibaratnya gitu dan itu di repeat terus gitu misalkan jadi kayak terbiasa di kepala kita terbiasa dengerin itu kita juga mungkin jadi ngomongin itu juga lah ibaratnya gitu mungkin kalian juga sering lihat anak kecil ngomong bahasa Inggris atau ngomong Winnie Pin lah ibaratnya gitu itu juga karena dia kan sering dengerin Upin Ipin diputar-putar episode itu terus. Jadi apal tuh misalnya episode itu. Itu sama seharusnya cara belajarnya kayak gitu juga gitu. Ya kita putar aja episode itu kita putar terus aja gitu. Jadi kita mungkin jadi hafal lah ibaratnya gitu. Nanti secara nggak sadar ketika kita mau ngomong ya udah jadi kayak I was in bla bla bla. Apa misalkan kalau misalkan kalian misalnya dengerin lagu kayak lagu-lagu yang apa ya? Yang satu kalimat lah ibaratnya when we were young misalkan gitu ya udah itu ketika kita masih muda bla 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 tinggal tambahin konteksnya bicaranya apa gitu misalkan nah kalau misalkan malu-malu ngomong ya tadi itu bisa pakai ChatGPT bisa pakai Gemini AI dan lain sebagainya karena kalau kalian malu kalau kita ya ibaratnya malu-malu sendiri ya yang rugi kita sendiri lah ibaratnya gitu mau nggak mau memang percakapan itu bagian dari kehidupan lah gitu kalau kita malu-malu ya susah juga lah ibaratnya gitu cuman ya gimana ya kita harus melawan diri kita sendiri lah ibaratnya gitu nggak bisa kita mau malu-malu terus gitu ya tinggal bagaimana aja menyesuaikan kalau misalnya kita lemah dalam berbicara ya mungkin bicaranya pelan-pelan aja terus juga jangan pakai bahasa-bahasa yang rumit itu misalkan berarti kosakatanya pakai kosakata yang simpel-simpel aja itu contohnya kayak gitu sih gitu kira-kira Nabila. Ya, berarti istilahnya banyakin exposure ya, Kak. Bahasa Inggris di Betul kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. betul betul betul. Nah, terus semisal nih ada teman-teman yang ngerasa kalau Hmm. kemampuan bahasa Inggrisnya itu udah mentok di situ. Hmm. Atau ya mungkin bahasanya block mindset lah. Yaitu gimana tuh Kak cara ngatasinnya? Padahal kan dia pasti masih punya potensi untuk bisa lebih berkembang kayak gitu. Eh, ya gimana ya kalau misalkan mungkin merasa bahwa oh bahasa Inggrisnya udah mentok gitu mungkin bisa jadi ya lingkungannya ya ketika mereka lingkungannya ada di situ ya mungkin bahasa Inggrisnya ya seperti itu gitu kalau dia ada di lingkungan yang bahasa Inggrisnya mungkin C2 gitu misalkan mereka pakai kosakata yang apa ya berarti yang saintifik dan lain sebagainya ya berarti bisa jadi level bahasa Inggrisnya naik gitu kan ibaratnya jadi mungkin kalau merasa bahwa bahasa Inggrisnya mentok ya surroundings kita yang dinaikin lagi lah ibaratnya gitu jangan kita mungkin kita udah dengerin bahasa Inggris yang simple-simple gitu naikin lah kita dengerin podcast atau dengerin berita berita kan pasti itu udah high level of English lah ibaratnya ya itu ya berarti kita harus sering-sering dengerin berita-berita yang pakai bahasa Inggris gitu jadi itu kosakata yang apa ya berarti ya, naikin lah ibarat yang tadinya mungkin hanya sekedar percakapan biasa gitu dengerin dengerin vlog misalnya gitu itu dengerin vlog kan bahasa Inggris yang basic ya naik lagi dengerin berita gitu naik lagi mungkin nanti bisa dengerin apa ya kelas-kelas lah ibaratnya itu dalam bahasa Inggris itu nah itu bisa 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 di inilah ya bisa dikreasikan lah ya tapi yang penting surroundings kita bahasa Inggrisnya sesuai yang kita inginkan aja gitu kayak tadi itu kalau misalkan pengen yang high level berita atau apa ya misalkan report-report dari company atau dari World Economic Forum itu biasanya mereka pakainya C1 ke atas bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang IELTS 6,5 ke atas itu dipakainya ya di berita, di eh, press release dan lain sebagainya. Nah, itu kayak gitu. Nah, harus banyak exposure yang kayak gitu tuh pasti mau nggak mau pasti akan pakai bahasanya pasti jadi bahasa yang tinggi lah ibaratnya gitu gitu gitu
Ya mungkin izin satu pertanyaan lagi Kak, tapi di luar Boleh, boleh, bahasa ya. boleh, boleh. Lebih ke dari tadi saya sudah mendengarkan pemaparan materi Kakak, terus CV Hmm. Kakak juga, serta cerita-cerita Kakak. Kakak sangat Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kira-kira boleh di-share nggak Kak motivasi terbesar Kakak untuk terus belajar dan berkembang sampai saat ini tuh apa sih kayak gitu? Hmm. Motivasinya apa ya? Sebenarnya lebih ke ini aja sih. Eh, yang penting kita jangan 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 fix mindset aja lah ya. Kita kalau masalah growth mindset, ya udah pasti kita nggak akan puas dengan kondisi kita sekarang lah ibaratnya gitu. Tapi jangan sampai apa yang kita usahakan itu justru malah ibaratnya apa ya, bikin kita jadi sombong atau bikin kita jadi kayak eh, mencela orang lain dan lain sebagainya gitu. Fokus aja ke diri kita sendiri lah ibaratnya gitu. Kita nggak usah dengerin orang lain tuh, oh orang lain udah sampai segini pencapaiannya gini-gini, oh kita nggak perlu kayak gitu lah. Kita fokus aja sama kekurangan sama kelebihan kita gitu. Kalau kita eh ya itu sih, saya mungkin salah satunya ya karena punya punya apa ya, punya goals yang maksudnya di bidang ini ya, di bidang kuliah saya yang mungkin itu belum terselesaikan di dunia nyata gitu. Ya kejar terus itu sampai sampai itu tercapai lah ibaratnya gitu. Ya memang itu idealis gitu. Tapi justru idealis itu bikin kita apa ya, ibaratnya tumbuh terus lah gitu. Makanya nggak ada salahnya idealis, nggak ada salahnya juga memaksa diri kita untuk jauh lebih baik lah gitu. Kita nggak akan stres atau gimana ibaratnya gitu. Stres nggak stres tuh hanya ini aja ya, maksudnya hanya hanya mindset aja lah ibaratnya gitu. Selama kita happy menjalaninya, kemudian juga kita curiosity-nya tinggi gitu, nyari-nyari tahu terus lah ibaratnya gitu, pasti mau step by step lah, naik terus lah ibaratnya gitu. Jadi mau nggak mau memang ya itu motivasi dari dalam diri lah ya. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain, nggak bisa mengandalkan lingkungan. Orang mau jatuhin apapun kayak gimana, nggak peduli lah ibaratnya gitu. Mau nggak mau ya dari diri sendiri kita sih ibaratnya. Ya mau sukses juga dari kita sendiri. Orang lain justru malah mungkin nggak mau kita sukses ya. Karena ya gimana ya, maksudnya kita sama-sama ibaratnya ya bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Itu bisa jadi ya kan, kita nggak tahu ya orang lain seperti apa ya. Ya yang bisa bikin kita maju ya diri kita sendiri gitu. Yang bisa bikin kita jatuh ya diri kita sendiri gitu. Pikiran kita sendiri. Ya mau nggak mau motivasi dari diri sendiri itu. Dari diri sendiri gimana ya kalian lebih tahu gitu. Mbak Nadira mungkin lebih tahu lah ibaratnya. Saya mungkin kuat di sini. Udah kuat di situ, ini aja all out lah gitu. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Masya Allah. Sama-sama. Oke, Bang, satu pertanyaan terakhir nih, Bang. Dari Dwi Rehan. Ingin bertanya mengenai bahasa Inggris, gimana kita bisa mendalami bahasa Inggris, dan juga bagaimana kita bisa berbahasa Inggris dengan fasih banget. Sekian, terima kasih. Dari Dwi Rehan. Oke, Dwi. Thank you pertanyaan Dwi. Gimana caranya mendalam bahasa Inggris dan juga bagaimana bisa fasih dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya ya itu tadi sih. Ya, kalau kita sering dengerin podcast, sering dengerin berita pakai bahasa Inggris, ya udah pasti kita ngomongnya juga ikutin mereka lah ibaratnya gitu. Kita kita ibaratnya apa ya? Kita akan mengikuti apa yang kita inilah ya. Apa yang ada di lingkungan kita lah ibaratnya gitu. Lingkungan kita pakainya bahasa lokal, ya kita kemungkinan juga pakai bahasa lokal gitu. Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Jadinya kita terpaparnya bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa lokal seperti itu. Kalau misalkan kita di lingkungan kita terpaparnya pakai bahasa Inggrisnya mungkin vlog-vlognya dari YouTuber, itu bahasa Inggrisnya mungkin levelnya basic gitu misalkan. Atau keseharian ya. Atau kalau misalkan kalian terpapar dengan berita-berita luar negeri pakai bahasa Inggris, nah pasti otak kita akan mencerna lah ibaratnya ya. Bahasa Inggris yang seperti itu nanti kita akan niruin apa yang ada di lingkungan kita lah ibaratnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya sih, bagaimana kita bisa terpapar ke bahasa Inggris dan levelnya ya sesuai yang kita inginkan aja. Kalau misalnya kita levelnya ngevlog atau levelnya keseharian, ya mungkin bisa jadi vlog tuh kayak ya welcome to my channel bla 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 bla. Itu kan
welcome to my channel kan udah satu kalimat yang kita udah biasa dengar lah ibaratnya. Today I'm in bla 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 bla. Nah, itu kan udah mulai terpapar tuh bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya berita tuh beda lagi ya, misalkan. Ada kalimat yang mungkin itu ini banget lah ibaratnya. Apa uh, high level of English lah ibaratnya gitu. Nah, itu pilihan kita aja sih sebenarnya sih. Mungkin ya kalau misalkan mau basic-basic bisa lewat vlog dulu. Lama-lama nanti akan sering berjalannya waktu. Oh, ini udah biasa lah dengerin gini, naikin lagi levelnya gitu. Intinya pokoknya lingkungan kita jangan sampai terlewat bahasa Inggrisnya lah ibaratnya gitu. Terus sebenarnya ya salah satu caranya ya bisa ikut kampung Inggris. Tapi kalau misalnya kampung Inggris semuanya pakai bahasa Inggris, jadi oh iya jadi pakai bahasa Inggris ya gitu misalkan. Tapi kalau misalnya di kampung Inggris pakainya bahasa lokal, repot juga jadinya gitu kan. Nah itu makanya sih paling enak gimana caranya kalau misalnya kalian di kamar, kalian sekeliling kalian apapun yang kalian lihat itu semuanya bahasa Inggris. Pasti kalian ketika udah baca bahasa Inggris gitu, tiba-tiba baca bahasa Indonesia jadi bingung ini sebenarnya nih ini seharusnya bahasa Inggrisnya ini udah paham nih ibaratnya gitu akan shifting lah ibaratnya gitu otak kita gitu ketika kita udah terbiasa pakai bahasa Inggris tiba-tiba shifting ke bahasa Indonesia jadi bingung malah gitu itu akan ada momen kayak gitulah ibaratnya ketika 1 bulan atau berapa bulan kalian udah terpapar bahasa Inggris tiba-tiba pakai bahasa Indonesia jadi bingung bahasa Indonesianya gimana gitu kayak gitu sih Dwi yang penting apapun yang ada di depan mata kita kalau yang dilihat bahasa Inggris kita pasti bakal niruin lah ibaratnya gitu sih kira-kira gitu Dwi. Oke, terima kasih untuk Bang Arif. Ini mantap banget ini Bang Arif menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Masya Allah. Mungkin sebelum kita foto untuk sertifikat ya Bang, izin ini mungkin Bang ada kata-kata hari ini atau ada motivasi untuk kita semua dalam belajar bahasa Inggris. Boleh Bang? Apa ya Kata-kata ya hari ini. mungkin kata-kata hari ini ya yang lain udah belajar bahasa Inggris kalau kita nggak belajar bahasa Inggris ya udah kita ya udah ketinggalan jauh lah sama teman-teman yang lain mau nggak mau kita harus punya strategi yang lebih baik lagi lah buat belajar bahasa Inggris harus lebih beda lah dari yang lain untuk belajar bahasa Inggris karena yang lain udah belajar bahasa Inggris nih kita nggak tahu ya berapa banyak orang yang udah belajar bahasa Inggris ya mau nggak mau ya kita lah yang harus mendorong diri kita sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Nggak ada yang bisa nuntut kita belajar bahasa Inggris kecuali diri kita sendiri lah. Gitu. Mantap sekali Bang. Oke, mungkin untuk Gitu ya. teman-teman panitia untuk penyerahan sertifikat boleh dibantu share. Nah, bagaimana Bang? Setelah mengikuti acara ini mungkin ada pesan dan kesan setelah kita berbincang-bincang dari tadi, gimana Bang? Ya seru ya teman-teman juga banyak pertanyaan yang cukup cukup ini ya berarti ya cukup sebenarnya semangat untuk belajar bahasa Inggris cuman mungkin ini juga ya kesulitan dalam bahasa Inggris tapi semangatnya tuh tinggi lah ibaratnya gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir lah seiring berjalannya waktu kalian kita juga mungkin bahasa Inggrisnya akan naik lah ibaratnya selama kita terus memperjuangkan untuk belajar bahasa Inggris itu kalian udah bagus lah ibaratnya starting poinnya itu sebelum lulus gini-gini udah mulai sadar lah belajar bahasa Inggris saya dulu mungkin belajar bahasa Inggris juga setelah lulus baru sadar tuh wah harusnya belajar bahasa Inggris ya dulu gini-gini baru nyesel lah ibaratnya gitu tapi ya nggak ada salahnya semakin awal dimulai ya semakin semakin cepat juga kita bisa ini ya bisa menangkap kesempatan-kesempatan yang dimana kesempatannya itu dalam bahasa Inggris lah ibaratnya gitu. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah stres-stres juga. Wah ini kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan ini. Nggak perlu khawatir lah ibaratnya. Selama kita terus belajar, terus apalagi ya, terus mencari kesempatan, pasti ada jalannya lah ibaratnya. Insya Allah. Oke, mungkin dari teman-teman panitia untuk penyerahan sertifikat mungkin bisa dibantu ya. Oh iya, Bang Arif, mungkin kita, apakah Bang Arif
berburu-buru atau gimana? Karena nanti di akhir kita akan dokumentasi Bang, di akhir bareng-bareng. Aman ya Bang? Mungkin habis ini saya izin live aja ya. Begitu. Hmm. Bagaimana dari teman-teman panitia? Apakah kita akan dokumentasi sekarang sebelum Bang Arif pamit? Boleh ya? Ya berarti sekarang aku ambil gambar dulu yang saya buat sertifikatnya. Silakan. Ya, Oke, siap, boleh. waktu dan kesempatannya mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan mudah-mudahan Amin. lancar semuanya. Aku izin ngambil gambar dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dan boleh teman-teman Oke. semuanya karena Mas Oke, Arif siap. mau pamit, jadi kita foto dulu. Mungkin buat Yuk, teman-teman teman-teman, dibuka kameranya, boleh. dan Gak usah buat malu-malu. operator boleh di stop screen dulu nih ininya. Oke. Oke. Oke, aku tungguin dulu nih siapa yang belum on cam nih. Sebelumnya makasih Mas Arif ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat, lancar-lancar di Belandanya nantinya dan semuanya. Oke, Siap. yang lainnya silakan yang masih bisa on cam. Aku tunggu 1 menit. Yo, guys. Ada ya? Kita mau foto Oke. bareng nih, guys. Yang ini udah. Kasih gaya terbaik kalian, guys. Oke, 1 Pastinya. dulu ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, Mas, again 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you so much for the time. Oke, aku balikin ke Oke. Wijen. Silahkan. Terima kasih teman-teman panitia, izin live Terima ya. kasih, Terima Mas kasih, Arif. Bang Terima kasih, Arif. Mas Arif. Ya, semangat buat belajar bahasa Inggrisnya ya, teman-teman. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agenda selanjutnya teman-teman, ini yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Peserta terbaik di English Fun Class 2025. Ini adalah momen spesial bagi kita untuk mengumumkan nama-nama ini karena mereka telah memberikan yang terbaik di kelas ya selama periode kelas. Tapi sebelum itu tepuk tangan yang meriah untuk kita semua karena sudah berpartisipasi sekian panjang dari acara, dari awal acara English Fun Class hingga detik ini. Ya udah, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita spill ya. Boleh nggak nih panitia di spill nama-namanya? Ada background suara kah? Jeng jeng jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Ah, selamat kepada Aulia Maharani Mani Fatihah dan Dafa Muhammad Ardan. Barakallahu fikuma. Mana nih Aulia Maharani dan Dafa Ardan? Boleh dong. Wis, selamat. Boleh panitia di-pin untuk peserta terbaiknya. Kita akan foto sertifikat. Ini kalian berdua the best ini. Mereka ini menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kelas. Dan juga mereka jadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu belajar bahasa Inggris supaya lebih baik ke depan. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Oke, silakan untuk panitia boleh untuk penyerahan sertifikat. Oke. Sembari menunggu, mungkin dari teman-teman peserta terbaik ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan dari salah satunya. Mungkin Dava Arkan atau dari Aulia Maharani boleh memberikan kata-katanya. Gimana sih tipsnya jadi yang terbaik di belajar bahasa Inggris kali ini? Boleh dong. Mungkin Dava Arkan boleh berikan kata-katanya. Silakan. Halo, tes tes. Halo, tes tes. Apakah terdengar? Terdengar. Eh, ya, oke. Sebelumnya terima kasih kepada panitia dan teman-teman sekalian ya karena telah apa
mungkin memberikan saya sebuah penghargaan ini yang sangat berharga gitu. Dan walaupun menurut saya banyak teman-teman di sini yang sangat berpotensi untuk mendapatkan hal ini dan mungkin uh, belum mendapatkan kesempatannya. Dan eh, seperti kata abangnya tadi, tidak ada eh, tidak ada kesempatan yang, aduh, siapapun bisa memulai kesempatannya dari awal sekarang gitu. Ya, mungkin karena saya kalau boleh jujur udah mendapatkan ilmu bahasa Inggrisnya bukan dari pertemuan English One ini tapi dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin saya lebih dulu gitu. Jadi mungkin kalau mau dibilang penghargaan sertifikat ini mungkin harusnya diberikan kepada yang emang basicnya ini basic dari awal gitu. Emang benar-benar mengembangkan dari awal di pertemuan ini. Cuman ya saya tetap tetap menghargai kalian semua gitu teman-teman sekalian yang ya telah mendukung dan telah membersamai kita di English One Class ini. Udah kali ya atau apa? Atau apa? Oke, siap Bang Ya, Dava. wah, saya Oke, panitia bagaimana untuk sertifikat? Apakah sudah siap? Oke, belum muncul ya. Oke, Oke, aku bantu buat buat screenshot. Terima kasih Dava Muhammad Arkan. Ini luar biasa nih, mudah-mudahan buat semangat buat kita buat belajar bahasa Inggris nih. Oke, aku ambil gambar dulu ya. Senyum terbaiknya dulu. 1, 2, 3. Oh, sekian 1, 2, 3. Oke, thank you. Move, Nadar. oke, untuk selanjutnya untuk Fahri Rahma. Bagaimana panitia untuk sertifikatnya? Oke. Oke, sebentar aku ambil gambar dulu. Ini juga nggak kalah hebatnya nih, satu perempuan, satu laki-laki nih. Bentar. 1, 2, 3, cis. Oke, 1, 2, 3, cis. Oke, sudah. Aku balikin ke Hamizan. Oke, terima kasih untuk teman-teman karena kalian sudah bekerja keras dan juga kontribusi kalian luar biasa. Sehingga prestasi ini menjadi langkah awal kesuksesan besar lainnya di masa depan. Nah, sebelum kita menutup acara ini dan juga menambah keberkahan acara kita, marilah kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Arsyad Rahmatullah Syamil. Padanya dipersilakan. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan dari acara grand closing penutupan English One Class kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair untuk Arsyad atas doa-doanya. Semoga tembus ke langit ketujuh. Amin. Oke, telah tiba kita di penghujung akhir acara. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dalam penyelenggaraan acara penutupan English Fun Class kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, kepada kita semua, dari panitia, kemudian para tutor-tutor yang telah mengajarkan kita,
dan juga narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman beliau. Kita harap apa yang kita pelajari dan kita alami selama program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua, gak hanya dalam bahasa Inggris, namun juga dalam membangun rasa percaya diri, semangat belajar, dan juga kebersamaan di antara kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan selama berlangsungnya acara kali ini. Terima kasih semuanya sudah datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. See you. Thank you guys. Thank you semuanya. Thank you all. See you. Selamat. See you tuh Kak.